Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia, berjumpa kembali dengan saya Sony Syarifuddin di program kesayangan kita, yaitu Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Dan tentunya program ini ada di channel kesayangan kita juga, yaitu channel Aurum Ramadhani. Baik sahabat klinik kimia semuanya, jika pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang tata nama senyawa turunan alkana, yaitu alkohol dan ether, maka di video kedua kali ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa aldehid dan keton. Bagaimana tata nama senyawa dari aldehid dan keton? Yuk kita simak video berikut ini. Nah sahabat klinik kimia, tentunya kita dahulu dengan peta konsep untuk flashback sebentar ya tentang senyawa turunan alkana. Di sini ada 6 senyawa yang dimana terbagi menjadi 3 pasang. Setiap pasang adalah pasangan isomer gugus fungsi. Jadi di sini adalah alkohol berisomer gugus fungsi dengan ether, kemudian ada senyawa aldehid yang berisomer gugus fungsi dengan keton, dan yang pasangan ketiga yaitu asam karboksilat yang berisomer gugus fungsi dengan ester. Ini juga mengingatkan kita ya sahabat ya tentang gugus fungsi yang ada di dalam senyawa turunan alkana. Dan pada kesempatan kali ini sesuai dengan judul dari video kali ini, yaitu kita akan membahas tentang tata nama dari senyawa aldehid dan pasangan isomer gugus fungsinya yaitu keton. Yuk kita belajar bersama. Nah sahabat klinik kimia, aldehid itu merupakan senyawa organik yang mengandung gugus karbonil ya. Jadi gugus karbonil atau CO yang dikenal sebagai alkanal. Jadi alkanal itu adalah tata nama menurut IUPAC, kemudian aldehid itu adalah tata nama menurut sistem trivial. Dan rumus umumnya adalah RCHO ya, di mana R ini tidak diganti dengan atom hidrogen ya. Dan ini khusus untuk formaldehid ya atau metanal. Nah, seperti yang sahabat lihat di sini ya. Jadi untuk menamai senyawa aldehid, sahabat cuma mengganti akhiran A ya dari alkana dengan menjadi al ya, atau menambahkan L di akhirannya ya. Contohnya ini ya sahabat. Jadi ini adalah senyawa aldehid. Kenapa? Karena ada gugus COH ya. COH, kemudian kita beri nomor, di mana nomor 1 dimulai dari gugus aldehidnya. Karena gugus COH atau gugus aldehid itu merupakan gugus yang terletak di ujung ya, baik ujung kanan maupun ujung kiri, maka pasti nomor 1 dimulai dari atom C yang pada gugus aldehid tersebut. Jadi ini adalah nomor 1, kemudian ini nomor 2, kemudian ini 3, kemudian baru yang ini 4. Nah, karena senyawa aldehid ini mengandung 4 atom karbon, maka nama menurut IUPAC-nya atau sistem IUPAC adalah butanal ya. Jadi butanal berasal dari butana, kemudian kita tambahkan L gitu aja ya. Jadi nama senyawanya adalah butanal. Sementara yang ini ada 5 atom karbon ya. Ada beri nomor ya, ini 1, ini 2, kemudian ini 3, ini 4, kemudian yang terakhir 5. Nama senyawanya adalah pentanal. Nah sahabat klinik kimia, untuk penamaan senyawa menurut sistem trivial adalah dengan menambahkan istilah khusus ya, dan diakhiri dengan akhiran aldehid. Jadi contohnya ini adalah metanal ya, metanal karena mengandung 1 atom karbon, dan nama trivialnya adalah formaldehid ya, formaldehid. Jadi ini tidak mengandung atom R ya atau alkil seperti yang kecuali formaldehid tadi ya yang kita bahas di atas. Nah berikutnya sahabat, jika mengandung 2 atom karbon, maka menurut sistem IUPAC-nya adalah etanal ya, atau nama trivialnya adalah asetaldehid. Kemudian jika mengandung 3 atom karbon, nama sistem IUPAC-nya adalah propanal, menurut trivialnya adalah propionaldehid. Dan jika mengandung 4 atom karbon, maka namanya adalah butanal ya. Ini sama seperti yang ini ya, butanal. Dan menurut sistem trivial, butanal memiliki nama yaitu butyraldehid.
Jika 5 atom karbon atau pentanal, nama trivialnya adalah valeraldehid, dan jika ada 6 atom karbon, maka nama trivialnya adalah kaproaldehid. Dan di beberapa buku mungkin ada yang menambahkan akhiran A ya di sini ya, di formaldehida, asetaldehida, propionaldehida dan sebagainya, itu juga diperbolehkan. Oke sahabat, itu adalah sistem penamaan alkanal atau aldehid ya, menurut sistem IUPAC dan menurut sistem trivial. Jika lebih dari 6 juga ada sistem penamaan yang lain ya sahabat ya, tapi di sini cuma diberikan 6 saja. Jadi sahabat bisa mengingatnya ya, ada formaldehid, asetaldehid, propionaldehid, butyraldehid, valeraldehid dan kaproaldehid. Nah, ini adalah fungsi dari aldehid sahabat ya. Kalau lihat ini tulisan formalin, mungkin sahabat tahu ya. Jadi formalin ini merupakan sebuah larutan ya, campuran zat berupa larutan yang digunakan untuk mengawetkan mayat. Jadi perlu diketahui sahabat bahwa aldehid itu yang memiliki 1-2 atom karbon itu berwujud gas ya pada suhu kamar ya. Jadi yang dimaksud ini adalah metanal dan etanal atau formaldehid dan asetaldehid dengan bau yang tidak enak ya. Jika mengandung 3-12 atom karbon, maka aldehid tersebut berwujud cair. Jika lebih dari 12 atom karbon, maka berwujud padat pada suhu kamar atau pada suhu 25 derajat Celcius. Aldehid suhu rendah seperti formaldehid dan asetaldehid larut dalam air, sementara aldehid suhu tinggi tidak larut dalam air. Aldehid biasanya digunakan dengan cair membentuk formalin ya. Jadi sini adalah formaldehid ya atau metanal dicampur dengan air, ada yang menyebutkan kadarnya hingga 40% ya, 40%. Itu adalah formalin ya. Jadi sebuah pengawet mayat dan juga termasuk desinfektan atau pembunuh kuman atau bakteri. Nah, jika ada aldehid yang gugus aldehid yang berikatan dengan senyawa aromatis ya, atau disebut juga aldehid aromatis, itu memiliki aroma yang wangi ya. Misalnya vanilin itu menyebabkan bau vanila. Ada sinamaldehid, itu komponen yang berbau manis dari kacang cinnamon. Kemudian ada benzaldehid, itu yang menyebabkan bau pada kacang almond. Nah, isomer gugus fungsi dari aldehid yaitu alkanon atau keton. Kita pelajari tata namanya ya sahabat ya. Menurut sistem IUPAC, pemberian nama pada senyawa keton itu didasarkan pada rantai induk atau rantai terpanjang ya, sama seperti penamaan pada umumnya, yang tentunya mengandung gugus karbonil yaitu CO saja. Jadi kalau tadi di aldehid ada COH, kalau di alkanon atau keton itu CO saja. Nama senyawanya ini dapat ditentukan dengan mengganti akhiran ana pada alkana dengan on ya, menjadi alkanon. Atom karbon pada gugus karbonil harus mendapatkan nomor sekecil mungkin. Ini contohnya seperti ini sahabat. Jadi jika kita beri nomor ya, misalkan senyawa yang pertama, maka nomor 1 terletak di sebelah kanan ya sahabat, supaya gugus karbonil ini mendapatkan nomor yang kecil. Jadi 1, 2, kemudian ini 3, kemudian 4, ini 5. Maka nama senyawanya ini adalah 2 pentanon karena mengandung 5 atom karbon. Sementara senyawa yang kedua kita juga beri nomor 1 dimulai dari sebelah kanan ya, 1, 2, 3, 4, kemudian 5, kemudian 6, maka nama senyawanya adalah 3 heksanon. Nah, sahabat, menurut sistem trivial, penamaan senyawa keton hampir sama dengan senyawa ether ya, dengan format ada R pertama dan R kedua, karena seperti yang sahabat tahu bahwa rumus umum dari keton adalah RCOR, bukan RCOH ya. Jadi kalau RCOH itu aldehid, kalau RCOR itu adalah keton. Contohnya seperti ini. Nama lainnya atau nama trivialnya adalah nama IUPAC-nya adalah dimetil keton ya, karena ada mohon maaf, ini nama trivialnya ya. Jadi nama trivialnya adalah dimetil keton. Seperti ether itu juga ada dimetil ether ya. Atau nama lainnya juga adalah aseton ya, karena terdapat 2 atom karbon pada rantai alkil. Jadi ini jika kita menggunakan
tanaman trivial ini adalah metil ya. Jadi metilnya ada 2, maka namanya adalah dimetil keton ya. Dan karena ada 2 juga, maka kita sebut sebagai aseton ya. Tapi kalau menurut sistem trivial ini namanya menurut sistem Yupak ini namanya adalah propanon. Jadi hati-hati ya sahabat dalam memberi nama, khususnya untuk aseton. Kemudian aseton ternyata sama dengan propanon ya, namanya juga disebut dengan dimetil keton. Nah, senyawa keton yang paling umum digunakan adalah aseton ya sahabat. Itu digunakan sebagai pembersih kutek. Senyawa keton lainnya itu juga ada yang memiliki bau wangi khas, yaitu karbon, yang bertanggung jawab adanya bau permen. Kemudian 2-heptanon untuk bau cengkeh, ionon itu untuk bau dari buah raspberry. Jadi ini beberapa senyawa keton yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada karbon, kemudian ada 2-heptanon. Ini gugusnya ya, jadi ini gugus keton, ini juga gugus keton. Baiknya sahabat, ada latihan soal. Yang pertama, tuliskan nama dari senyawa-senyawa berikut ini. Jadi ada 4 ya, ada 4 senyawa. Sahabat diminta untuk menuliskan nama dari senyawa yang dimaksud. Jadi kalau kita analisis, yang pertama ini adalah gugus fungsi dari keton ya. Yang kedua ini adalah aldehid karena ada di pojok gitu ya. Ini juga aldehid, kemudian ini adalah keton. Jadi pas dua-dua gitu ya sahabat ya. Oke, ini kita bahas ya. Jadi yang pertama ini adalah 2-butanon. Karena ini kita beri nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, kemudian 4. 2-butanon atau ini etil, ini metil, baru keton. Jadi nama senyawanya adalah etil, metil, keton. Yang kedua sahabat, kita juga beri nomor ya dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini karena aldehid ya, ada 5 atom karbon, maka namanya adalah pentanal ya sahabat, atau valeraldehid. Yang ketiga kita beri nomor juga di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Metil di posisi nomor 3, kemudian posisi nomor 5 dan 5, maka namanya adalah 3,5,5 trimetil heksanal atau 3,5,5 trimetil kaproaldehid. Dan yang terakhir sahabat, ini adalah senyawa keton. Kita beri nomor ya sahabat ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Maka ada cabang yang terletak di nomor 4 ya, karbon nomor 4. Maka nama senyawanya adalah 4-metil 2-heksanon atau sekunder amil metil keton ya. Oke sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Jadi sederhana ya sahabat ya. Ini sambil mungkin mengulang lagi ya. Ini sahabat bisa mencoba untuk mengerjakan soal yang ada di presentasi kali ini ya. Jangan lupa sebelum diakhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi penting tentang video-video berikutnya. Tentunya setelah video ini kita akan membahas tentang tata nama dari senyawa asam karboksilat dan ester. Oke sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin ada salah kata, salah ucapan dan sebagainya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.